Shalom ibu-ibu sekalian, selamat bertemu kembali di dalam kategori ministry kaum ibu. Sebelum kita masuk di dalam firman, mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh kembali menerima firman Tuhan. Urapi kami semua yang menyampaikan firman maupun yang mendengar, supaya boleh menjadi berkat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sore hari ini kita mau membahas firman Tuhan yang berjudul Jaga baik-baik pelitamu. Jaga baik-baik pelitamu, yang terdapat di dalam Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Puji Tuhan, inilah perintah Allah terhadap Musa mengenai pelita di dalam ruangan kudus dalam kemah sembahyang orang Israel. Allah mau supaya pelita itu tetap menyala sepanjang malam, menyinari ruangan kudus, tempat di mana Allah hadir. Adapun tugas imam ialah pada waktu pagi membakar dupa di mezbah dupa, memadamkan pelita, mempersiapkan untuk malam harinya. Itulah perintah Allah kepada imam. Dan pada malamnya pelita harus dinyalakan. Nah, berbicara tentang pelita, ibu-ibu, pelita adalah salah satu perkakas yang terdapat di dalam ruangan kudus kemah sembahyang orang Israel, atau lebih dikenal dengan sebutan tabernakel. Apakah artinya pelita? Pelita itu adalah gambaran dari kesaksian hidup dan pelayanan. Jadi, apakah artinya pelita? Pelita itu adalah gambaran dari kesaksian hidup dan pelayanan. Artinya, kehidupan orang Kristen yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kehidupannya bisa menjadi saksi, memuliakan nama Tuhan, dan juga orang ini sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Bersaksi itu baik, tetapi kehidupan yang bisa menjadi saksi itu lebih baik. Sebab kita ini adalah suratan yang terbuka, suratan Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh masyarakat, yaitu 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Artinya, satu kehidupan Kristen yang penuh dengan perbuatan baik karena taat akan firman Tuhan. Nah, satu contoh,
Satu contoh dalam lingkungan yang terkecil dulu ya, yaitu dalam satu rumah tangga. Nggak usah bersaksi, nggak usah berkhotbah, tetapi cukup dengan satu kehidupan yang bisa menjadi saksi untuk seluruh keluarganya. Itu lebih indah. Ya, ada tertulis di dalam Titus pasal 2 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, inilah nasihat firman Tuhan bagi kaum ibu, bagi ibu-ibu rumah tangga, bagi istri-istri yang masih muda atau ibu rumah tangga yang masih muda. Firman Tuhan menasihatkan kita tidak usah jadi pengkhotbah atau dengan perkataan menasihat keluarga, tidak usah, tetapi cukup dengan kesaksian hidup, ya, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, mengasihi suami dan anak-anak. Apa yang menjadi keperluannya, apa yang dibutuhkannya, kita persiapkan semuanya. Demikian juga memperhatikan, memperdulikan apa yang menjadi kebutuhan anak dan suami kita. Hidup bijaksana artinya adil. Enggak ada keluarga kita, saya atau keluarga suami tidak rata adil. Dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Rajin mengatur rumah tangga. Rumah tangga tidak perlu mewah, tetapi rumah tangga itu perlu bersih dan rapi. Baik hati, tidak jahat, ya, dan taat kepada suaminya. Bukan perongrong, bukan penodong, tetapi penolong bagi suami. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Ibu-ibu yang kekasih, inilah ibu rumah tangga Kristen yang bisa menjadi pelita di tengah-tengah keluarganya. Nah, jadi untuk seluruh keluarganya, tanpa bersaksi dengan kata-kata, tetapi cukup dengan kesaksian hidup yang baik, bisa menjadi pelita yang menerangi seluruh keluarganya. Demikian pelita sesuai dengan perintah Allah, pagi dinyalakan, pagi dipadamkan, malam dinyalakan. Jadi ada saatnya pelita itu dipadamkan. Karena apa? Karena sudah fajar, karena sudah pagi, karena sudah terang. Yang kedua, pelita itu padam sendiri karena sumbunya kotor. Nah, sekarang kita akan membahas dua hal ini, yaitu pelita yang dipadamkan dan pelita yang padam sendiri karena kotor. Yang pertama, pelita yang dipadamkan karena sudah fajar. Ada tertulis di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2a. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan Pengkhotbah 8 ayat yang ke-8a. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan,
Jadi pelita yang dipadamkan karena sudah waktunya, karena sudah fajar hari, sudah terang. Jadi pelita dipadamkan karena sudah waktunya dipadamkan. Artinya jatah waktunya sudah habis, ya, atau sudah habis waktunya, sudah waktunya tutup usia, dipanggil Tuhan untuk pulang ke rumah Bapa. Atau dengan perkataan lain, pelita yang dipadamkan karena sudah fajar, selesai tugasnya. Sungguh indah, ya ibu-ibu. Pelita yang menyala sampai fajar hari, apakah artinya? Gambaran dari apakah itu? Gambaran daripada orang-orang yang menjaga kesucian hidup. Hidupnya bisa menjadi terang, hidupnya bisa menjadi pelita, bukan tetap sehingga tetap bertahan sampai akhir hidupnya. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia bukan di dalam pelayanan saja, tetapi juga setia di dalam menjaga kesucian hidup, sehingga bisa menjadi pelita yang menyala sampai fajar hari. Sungguh indah, luar biasa. Ya, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dan ditambahkan di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Sampai tua, hidupnya masih bisa berbuah. Apa artinya? Menjadi berkat bagi banyak orang. Biasanya kalau orang sudah lansia, sudah tua, gampang tersinggung, suka marah dan begini dan begitu. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang menjadi pelita, sampai masa tua pun masih tetap berbuah, masih kuat, masih sehat, masih belum pikun, masih bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kalau hidupnya keberkatan, terima berkat dari anak, terima berkat dari cucu, tidak kikir, tetapi disalurkan menjadi berkat dimanapun dia berada, karena tidak kikir, suka memberi. Nah, rohaninya segar, selalu sukacita, tidak pemarah. Ya, inilah indahnya kalau menjadi pelita yang dipadamkan karena sudah waktunya harus dimatikan. Jadi artinya melayani, menjadi kesaksian hidup sampai tua, masih tetap bisa melayani, dan sampai waktunya dia meninggal karena panggilan Tuhan. Nah, sekarang hal yang kedua, kita akan membahas, kalau tadi yang pertama, pelita itu dipadamkan karena sudah fajar hari. Yang kedua, pelita itu padam sendiri karena sumbunya kotor. Mari kita lihat di dalam Kejadian 9 ayat 20 dan 21. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang di dalam kemahnya. Dituliskan bahwa Nuh adalah orang benar di zamannya, dan ia hidup dekat dengan Allah. Tetapi setelah ia sukses menjadi petani anggur, ia lengah, saudara. Ia terpengaruh dengan keadaan dunia. Ia ingin melasatkan tubuhnya, ingin menikmati hasil anggurnya.
Akibatnya ia mabuk anggur dan ia menjadi telanjang di dalam kemahnya. Ibu-ibu, setelah peristiwa air bah, Nuh hidup 350 tahun lagi. Tetapi selama 350 tahun tidak ada lagi pengalaman yang indah dengan Allah. Pelitanya telah menjadi padam. Firman Tuhan tertulis di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15b. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, sehingga ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Pakaian berbicara tentang perbuatan. Jangan berbuat dosa. Jangan terpengaruh dengan keadaan zaman. Jaga kesucian. Karena dosa itu menggerogoti kesucian yang lama-lama menjadi telanjang. Apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita perbuat? Firman Tuhan katakan dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat benar. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya, kata firman Tuhan. Jadi, artinya ayat ini, ibu-ibu, kita sendiri yang harus mempunyai pendirian yang mantap, kokoh, ada ketetapan. Jangan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Nah, itulah karena apa? Pelita itu padam karena sumbunya kotor, karena dosa. Ya. Kembali di dalam Matius 5 ayat 14 dan 15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelitanya, meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tadi ada disebutkan di bawah gantang. Apakah gantang? Gantang adalah alat pengukur beras, takaran. Dan beras berbicara mengenai kebutuhan hidup sehari-hari. Ibu-ibu, jangan karena terdorong kebutuhan hidup, cari untung yang tidak benar, tidak jujur. Misalnya, mengurangi ukuran, mengurangi timbangan atau timbangan yang curang, memalsukan, menipu, dan lain sebagainya. Jangan karena terdorong kebutuhan hidup, menghalalkan semua cara, melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Juga ada tertulis di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Ditaruh di atas kaki dian. Tempat tidur berbicara tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tempat tidur,
dan pernikahan. Artinya, kesucian pernikahan, hidup bujang, harus perlu dijaga kesuciannya, kekudusannya. Bagaimana banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam perzinahan, dosa seks, karena terlalu bebasnya hubungan antara lawan jenis, sehingga wabah perselingkuhan melanda dunia. Dosa yang menyebabkan pelita tadi padam. Bagi yang sudah menikah, ibu-ibu harus bisa menjaga kesucian pernikahannya agar pelitamu tetap menyala, ya, sehingga rumah tanggamu diberkati Tuhan, juga pelayananmu berkenan di hati Tuhan. Kekristenan bukanlah soal kata-kata, tetapi kekristenan adalah hidup yang bisa menjadi saksi, yang bisa menjadi pelita yang menyala. Bagaimana caranya supaya pelita bisa tetap menyala? Yang pertama, caranya menjaga pelita supaya tetap menyala, sumbu harus dibersihkan. Firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Sumbu yang kotor, caranya supaya pelita tetap menyala. Sumbu yang kotor tadi harus dibersihkan. Kalau sumbunya kotor, kering, sumbu itu menjadi kering, banyak keraknya, harus dipotong, dibersihkan supaya minyak bisa diserap oleh sumbu tadi. Kalau tidak, nyala pelita akan pudar dan padam. Agar kita bisa menjadi pelita yang menyala, ibu-ibu, hati, pikiran harus selalu dibersihkan, harus selalu disucikan dengan firman Allah. Karena semua itu merupakan sampah-sampah. Sampah harus dibuang. Apa itu sampah? Perkataan kotor, sakit hati, dendam, iri hati, kebencian. Itu semua sampah-sampah harus dibuang keluar, supaya sumbu pelita tadi tidak kotor, sumbunya bisa menyerap minyak. Jadi kerak-kerak itu adalah sampah, harus dipotong, dibuang. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bagaimana caranya membersihkan hati pikiran kita ini? Harus selalu dibersihkan dengan firman. Banyak membaca firman. Apa yang ada di dalam kehidupan kita, kalau kita sadar itu di luar kebenaran firman Tuhan, itu jahat, itu tidak baik, itu harus dibuang. Sampah harus dibuang keluar. Yang kedua, bagaimana caranya supaya pelita kita tetap menyala? Yang kedua, minyak harus selalu ditambah. Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh yang hampir kehabisan minyak pelitanya. Pelita yang kehabisan minyak, sumbunya kering, menjadi kotor, banyak kerak. Akan hangus sumbu ini
dan padam pelitanya. Kita harus penuh dengan Roh Kudus setiap saat, bergaul erat dengan Roh Kudus di dalam doa pribadi, supaya tidak kehabisan minyak. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 14-17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah yaitu supaya kita bisa menjadi pelita yang terus menyala sampai fajar hari. Amin, ibu-ibu. Dikatakan orang yang tidur, orang yang tidur jasmani, tidak tahu suasana di luar bagaimana, apakah mau hujan, mendung, panas, tidak tahu. Kalau tidur rohani, yaitu anak-anak Tuhan yang tidak mau mengerti situasi dan kondisi keadaan zaman. Tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti firman Tuhan. Itulah anak Tuhan yang tidur rohani. Dan ada tertulis, bangkitlah dari orang yang mati. Orang yang mati nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kalau mati rohani adalah anak-anak Tuhan yang tidak ada pertumbuhan, tidak ada pertobatan, tidak mau maju. Dan anak sudah jadi anak Tuhan beberapa tahun atau puluhan tahun, masih tidak bisa apa-apa dan tidak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan, tentang keadaan akhir zaman bagaimana, tidak ngerti sama sekali. Ini mati rohani. Perhatikanlah, apakah hidup kita ini bisa menjadi saksi hidup, suratan yang terbuka, sehingga mereka melihat perbuatan baik kita. Tidak bisa melayani, nggak apa-apa. Tapi hidup yang bisa menjadi saksi Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi nasihat bagi kami semua. Kami pendengar-pendengar juga kaum ibu. Roh Kudus ajarkan kepada kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi pelita yang tetap menyala sampai fajar hari. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan dosa. Roh Kudus tolong, seringkali kami jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami. Kuasa Roh Kudus memegang tangan-tangan kami, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa untuk para pendengar yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, kaum ibu juga Tuhan. Kiranya Tuhan tolong apabila mereka sakit, kuasa Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Mereka yang kekurangan Tuhan berkati. Mereka yang tidak ada pekerjaan karena kena PHK, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan bela Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran kami persembahkan hanya bagi Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita sekalian.